Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Cito72 ya. Di kesempatan ini kita akan membongkar rahasia atau trik dan cara sukses berbudidaya ikan lele. Ikan lele adalah ikan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan, dan ikan lele ini mempunyai protein yang sangat tinggi. Dan untuk harga ikan lele tersebut stabil ya. Stabil, tidak naik, tidak turun, karena permintaan ikan lele ini di pasaran ini sangat besar sekali, sehingga stok selalu kurang untuk mengisi stok ikan lele. Oke, ikan lele ini adalah ikan yang sangat mudah dibudidayakan oleh semua kalangan, anak-anak, remaja, bahkan orang tua, karena ikan lele ini pada dasarnya ikan yang sangat kuat dan bisa hidup atau bertahan hidup meskipun dalam kadar air yang kurang bagus. Namun ikan lele ini harus mempunyai atau harus diberikan perlakuan khusus di dalam di dalam memeliharanya atau membudidayakan dia, karena pada dasarnya meskipun ikan lele ini mempunyai kekuatan yang sangat bagus untuk bertahan hidup, namun setelah kita pelihara secara tidak langsung, lele itu berpindah habitat dari alam menuju buatan, atau mungkin yang kita buat yang lebih kita kenal dengan kolam. Oke, pada saat ini, kesempatan ini saya akan menjelaskan step demi step, tahap demi tahap untuk berbudidaya ikan lele supaya kita sukses dan jauh dari kata-kata gagal. Video ini memang saya sengaja untuk saya share bagi para pemula yang ingin membuka usaha atau membudidayakan ikan lele ini untuk melakukan untuk belajar melakukan bisnis di bidang peternakan lele ya, khususnya ya, atau yang tepatnya di budidaya ikan lele. Oke, tahapan pertama, 1. Siapkan lahan yang akan dijadikan kolam. Letak kolam juga berpengaruh. Oke, yang dimaksud di sini kita harus mempunyai lahan. Yang pertama jelasnya ya, lahan itu harus strategis dalam artian dekat pembuangan. Terus yang kedua, maksudnya dekat pembuangan kotoran atau limbah ikan lele. Terus yang kedua, letak kolam ini tidak terlalu di pinggir jalan lah, karena takutnya itu kalau lele masih berusia kecil atau dalam artian masih bibit, itu ikan lele itu cenderung stres kalau ada suara motor. Jadi lele itu membutuhkan ketenangan. Oke, nomor 2, pilih jenis kolam sesuai modal kita, kolam terpal atau kolam permanen. Oke, untuk yang nomor 2 ini kita harus menentukan sesuai dengan budget atau model kita untuk berbudidaya ikan lele tersebut. Karena pada dasarnya kolam terpal atau kolam permanen itu mempunyai harga yang tidak sama dalam pembuatannya, bahan dan sebagainya. Oke, kolam terpal sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah dibersihkan, bisa terpindah-pindah, maksudnya bisa dipindah-pindahkan. Kalau kita mungkin lahan itu sekarang kosong, terus di kemudian hari lahan itu akan dibuat apa, seperti bangunan. Jadi kalau yang terpal itu mudah dipindahkan. Terus untuk harga juga, yang terpal ini tidak begitu mahal, dan pembuatannya itu sebentar aja, praktis gitu loh. Untuk yang kolam permanen ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu kuat, kokoh. Terus yang kedua itu dia mempunyai mempunyai fungsi itu yang ya hampir kuat. Maksudnya hampir kuat ini tidak sama dengan
kolam terpal, karena usia pakainya kalau kolam permanen ini cukup lama juga ya, sampai batanya hancur atau batakonya hancur atau sampai tak kelupas seperti semen dalam dan sebagainya. Untuk kolam terpal sendiri kekuatannya itu maksimal paling 1 atau 2 tahun kita harus mengganti terpal, dan itu harus kita itu sebelum kita membeli kolam tersebut itu kita harus memilih ketebalan terpal itu terlebih dahulu ya, seperti A12 dan sebagainya ya. Intinya itu terpal itu kuat dari terik hujan, panas matahari, dan tentunya itu bisa menampung kapasitas lele itu atau kubiknya itu. Yang ketiga, siapkan terlebih dahulu sumber airnya yang akan digunakan untuk mengairi kolam kita. Oke, sebenarnya 3 dan 2 ini bisa dibolak-balik, mana yang duluan itu terserah. Pada dasarnya intinya itu sebelum kita melakukan membudidaya ikan lele itu, yang pertama harus ada lahan, yang kedua itu ya pertama lahan, modal, dan yang kedua itu harus ada sumber air. Karena sumber air ini bisa dibilang dalam berternak budidaya lele itu adalah fungsi pertama, atau intinya itu nafas lah buat lele itu. Karena kalau kita tidak mempunyai air atau sumber air yang akan digunakan untuk mengairi kolam, mulai dari pembibitan, pembesaran, dan anggaplah sampai panen itu, kita akan mengalami kendala yang sangat besar. Karena pada dasarnya habitat ikan itu, ikan apa saja itu adalah air. Dan untuk sumber air di sini kawan-kawan semua bisa memilih, bisa menggunakan air pump atau air bor dan sebagainya lah. Intinya pH air itu di atas atau sekitar 7 atau sampai 8. Jangan lebih daripada itu. Apabila kalau menggunakan air pump atau air PDAM itu sebaiknya air dihendapkan dulu untuk menghilangkan kadar kaporitnya. Karena kadar kaporit itu secara tidak langsung nanti mengurangi atau kekebalan tubuh ikan bibit lele yang masih kecil. Oke. Sementara untuk tahap 1 saya rasa itu, terus intinya penempatan lahan ya. Lahan ini jangan carilah lahan yang bagus yang tidak mengganggu, karena secara tidak langsung apapun obatnya, ini bukan rahasia ini, apapun obatnya itu namanya ikan lele itu pasti mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Sehingga kalau kita berbudidaya ikan lele itu kalau bisa itu agak jauh dari ya seperti pemukiman, bisa juga lah. Biarpun itu ada obatnya dalam artian untuk menggunakan probiotik, ya alangkah lebih bagus itu kalau kita itu menemukan atau memiliki lahan yang kriterianya itu seperti 1 jauh dari pemukiman, yang kedua itu luas, yang ketiga itu pembuangannya itu dekat dengan sungai. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua dalam membudidaya ikan lele. Yang pertama, setelah kita mempunyai lahan, modal, dan kita sudah menentukan lele atau menentukan kolam yang akan kita pilih antara permanen atau kolam terpal. Selanjutnya tahap yang kedua ya kita melakukan pengisian air. Dalam tahapan ini saya namakan tahapan fermentasi air kolam. Fermentasi air kolam terlebih dahulu dengan menggunakan air, garam, dan setelah itu biarkan 1 hari atau 2 hari. Oke, di sini saya jelaskan fermentasi air kolam ini saya rasa itu buat saya itu sangat penting sekali, karena pada dasarnya air kolam dengan air sungai, habitat ikan lele sebenarnya tidak sama. Memang pada dasarnya air yang digunakan ikan lele itu terserah. Namun kalau usia lele masih bibit atau masih kecil, ikan lele itu tidak sekuat apa yang kita bayangkan, seperti itu. Oke, di sini ada pembahasan terkait masalah pemberian garam. Pemberian garam ini berfungsi untuk membunuh semua bakteri yang ada di dalam kolam sebelum bibit itu masuk. Jadi pada saat fermentasi ini ketinggian air itu kurang lebih sekitar 30 atau 40 cm.
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena agar perubahannya air itu cepat, seperti menghijaunya air, terus yang kedua jentik-jentik itu tumbuh, dan kita tidak terlalu banyak mengeluarkan garam untuk melakukan fermentasi ini. Oke, pada hari pertama seperti itu. Setelah pemberian garam, teknisnya itu ya, kita ambil air kurang lebih sekitar ya 5 liter. Setelah itu kita ambil garam sekitar 200 gram, kurang lebihnya itu 200 gram, itu per meter persegi ya. Kalau diameternya kita itu, kolam kita diameternya itu diameter 2, kurang lebih kita menggunakan garam 400 gram. Oke, garam yang digunakan di sini adalah garam krosok atau garam kasar yang biasa dijual di pasar itu, karena tidak mempunyai unsur yodium. Pada dasarnya garam itu bagus untuk lele, namun tidak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan kematian untuk si lele tersebut. Oke, saya lanjut. Setelah itu berikanlah probiotik plus gula dengan campuran air, biarkan 15 menit. Setelah itu masukkan dalam kolam, biarkan sampai 14 hari sampai air berubah warna hijau muda dan tumbuh jentik lele. Oke, di tahap ini setelah memberikan garam, memberikan air ya, yang dicampur air 5 liter, garam 400 gram untuk 2 meter persegi, maksudnya kolam berukuran diameter. Setelah diberikan itu ditaburkan, maksudnya disebarkan. Itu dibiarkan saja kolam tersebut selama 1 atau 2 hari, kalau bisa 2 hari guys, lebih sempurna ya. Nah, setelah itu, setelah 2 hari kita berikan obat lagi. Kita berikan obat probiotik dan gula. Gula di sini ini bisa digantikan dengan molase juga bisa. Kalau biasanya saya diameter 2 itu menggunakan gula tidak terlalu banyak, karena pada dasarnya gula yang saya pakai ini untuk menghidupkan si probiotik ini, karena probiotik ini adalah unsur bakteri yang ditidurkan. Setelah kena gula selama 15 menit, bakteri itu akan bangun dan bisa menjadi ekosistem baru untuk si anakan lele tersebut. Oke, di sini banyak orang yang salah menerapkan probiotik plus gula, karena pada dasarnya ketika kita menggunakan probiotik saja, jujur untuk probiotik itu berfungsi namun tidak maksimal. Harus kita pancing dulu dengan menggunakan zat yang mengandung glukosa ya, dalam artian ini bisa menggunakan gula pasir. Terus yang kedua itu bisa menggunakan tetes tebu atau yang disebut molase tersebut. Oke, setelah gula dengan probiotik ini dicampur, kalau takaran probiotiknya itu kurang lebih sekitar 1 tutup ya guys. 1 tutup untuk diameter, kalau diameter 1, kalau diameter 2 kolam kita itu menggunakan biasanya saya 2 tutup. 2 tutup plus plus gula kurang lebih 1 on, bisa juga 1 on setengah ya, terserah aja, karena kalau gula ini nggak berpengaruh lah. Biasa juga saya gunakan molase juga. Kalau molase biasa saya gunakan secukupnya, saya ambil sekitar berapa tutup jergen itu yang 5 itu, yang 5 literan tuh, mungkin saya kasih 2, setelah itu saya aduk, saya campur jadi 1 untuk mengaktifkan si probiotik tersebut. Oke, setelah itu saya campur dengan air di ember itu 5 liter ya. Setelah itu saya aduk-aduk, saya biarkan dulu biar tercampur dengan rata dan bakteri baik itu hidup. Saya berikan waktu, saya biarkan kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, setelah 15 menit saya masukkan secara merata, mulai dari tengah, samping, pokoknya merata lah guys, pokoknya merata. Probiotiknya biar merata. Oke, setelah masuk di situ, saya biarkan dulu kolamnya kurang lebih bisa 7 hari tergantung perubahan kolam, dan yang sering saya pakai itu kurang lebih sekitar 14 hari. Dan tanda-tanda kolam itu yang siap digunakan
itu hanya ada dua. Yang pertama, kolam itu berwarna hijau muda, dan yang kedua, banyak ditemukan atau ditumbuhi jentik-jentik. Ini lele ya, tapi ini salah. Maksud saya itu salah ketik ini, bukan jentik-jentik lele, tapi jentik-jentik nyamuk. Semakin banyak nyamuk itu, jentik-jentiknya itu semakin bagus. Karena apa? Karena jentik-jentik nyamuk itu akan dimakan sama bibit-bibit si lele itu sebagai pakan alternatif pertama setelah perpindahan antara kolam si pembibit ke kolam kita. Oke, setelah 14 hari atau setelah air kolam berubah warna dan jentik lele tumbuh, maka air kolam siap digunakan. Oke, untuk tahap 2 seperti itu ya guys, untuk fermentasinya. Kalau saya fermentasinya tidak terlalu ribet, tidak menggunakan banyak cara, saya cuma menggunakan probiotik dan gula saja atau molase. Ya alhamdulillah selama ini belum menemukan kegagalan ya, alhamdulillah. Seperti itu, saya bagikan trik-trik yang mudah, tidak begitu ruwet. Sebenarnya kalau untuk lele ini sebenarnya yang bikin ruwet itu hanya bayangan kita saja. Sebenarnya beternak lele itu mudah dan menyenangkan apabila kita tahapan per tahapan itu kita mengetahuinya dengan baik, dan segala sesuatu yang kasarnya bertentangan dengan habitat lele itu ya tidak dijadikan satu di kolam tersebut, seperti penyakit, terus perubahan air, pH air, keasaman air, itu bisa kekontrol ya. Alhamdulillah. Kalau untuk panen ya mungkin bisa terlaksana. Oke, untuk tahap 2. Oke, kita lanjut untuk tahapan yang ketiga. Tahapan pertama kita sudah ulas, tahapan kedua kita sudah ulas barusan. Yang ketiga ini adalah tahapan setelah 14 hari kita diamkan itu guys, lanjutannya ya. Tahapan ketiga itu tambahkan ketinggian air kolam, kemudian masukkan bibit ikan lele secara berlahan dalam kolam. Setelah itu puasakan sampai ikan lele tenang. Besoknya baru dikasih makan sesuai ukuran ikan. Oke, di sini saya jelaskan ya. Setelah 14 hari itu, kita sebelum 14 itu sudah memesan bibit di pembibit ikan lele ya. Tentunya kriteria bibit yang kita cari di sini adalah bibit ikan lele ini mempunyai kesehatan yang sangat baik. Yang mana ciri-ciri ikan lele yang baik itu, yang pertama, ikan lele itu tidak pucat atau putih. Kalau hitam itu lebih bagus. Terus yang kedua, ikan lele itu gesit ya. Terus yang ketiga, ikan lele itu tidak ngapung pada saat di kolam pembibit tersebut. Kalau bisa, kalian semua yang bagi para pemula yang ingin memulai usaha lele itu, kalian datang di lokasinya langsung, kalian cek langsung, kalian lihat sendiri gimana kondisinya. Setelah itu, nyatakan deal dan ambil ikan lele tersebut. Maksudnya lakukan pembayaran. Oke, di sini untuk bagi pemula, saran saya untuk mengambil ikan lelenya itu jangan terlalu kecil ya. Maksudnya kecil di sini itu mungkin ada yang ukuran 7, 6, 5, 4. Nah, itu kan ukuran yang sangat kecil, yang riskan sekali atau rentan sekali dengan penyakit. Kalau mungkin kita sudah profesional dalam bidang memelihara ikan lele tersebut, memahami tentang sifat, terus memahami tentang tingkah laku lele tersebut, mulai dari penyakitnya, apanya, mungkin ya tidak menjadi permasalahan seperti itu. Namun buat saya yang bagi pemula yang ingin memulai bisnis lele ini, saya sarankan untuk memilih bibit lele itu yang sudah berukuran agak besar ya bibitnya ya. Yang kalau tidak salah itu sekitar ukuran 9 atau 10. C910 ini ukuran lele ini saya rasa sudah besar. Kalau memang dapat yang 11 itu lebih bagus. Kenapa saya bilang besar, harus yang besar? Karena ikan lele yang besar itu sudah mempunyai kekebalan tubuh itu tidak sama dengan yang kecil-kecil. Mungkin ya kekebalannya itu agak setingkat lebih naik lah. Mungkin dari ibaratnya ada kuman-kuman itu dia bisa menyesuaikan. Terus yang kedua,
yang yang menjadi penyebab lele itu mati kebanyakan itu adalah ikan lele ini sering stres pada saat pengiriman dari rumah atau kolam si pembibit ini menuju rumah kita. Dan untuk mengatasi itu semua, kesetresan lele itu di dalam perjalanan, saya harapkan setelah lele itu masuk dalam kolam jangan langsung diberi makan ya. Usahakan puasakan dulu, biarkan dia tidak akan makan ya, kurang lebih sekitar 1,5 hari atau 2 hari juga bisa. Dan lele itu kalau masalah apabila air kolamnya itu bagus, air lele itu ikan lele tidak mati karena sudah ada pakan alaminya ya, yang tadi ya saya bilang itu jentik-jentik lele itu, jentik-jentik nyamuknya. Jadi ikan lele itu bisa bertahan hidup sampai 2 hari. Kemungkinan 2 hari itu pakan itu habis dan kita bisa lanjut memberikan pakan ya. Oke, di sini itu yang pertama. Terus yang kedua yang membuat ikan lele itu mati itu adalah kita tidak mengetahui kondisi lele tersebut secara langsung. Kita tinggal telepon aja kepada para itu, kita tidak mengeceknya. Bukan kita tidak percaya dengan si penjual bibit tersebut, karena di sini nih ikan lele ini ketika berusia masih bibit itu kecil itu antara lele sakit dengan lele yang itu sembuh itu perbedaannya itu sangat minim sekali. Bisa-bisa kalau orang kayak pemula yang kurang paham tentang dunia lele ini ya bisa-bisa terkecoh, dan ya itulah hampir sama antara yang sehat dengan yang sembuh itu hampir sama lah, sama-sama lincah. Nah, jadi permasalahan itu ikan lele ini nantinya tidak bisa bertahan hidup di kolam kita. Oke, sebelum ikan lele itu masuk, sebelum ikan lele itu transfer ke kolam kita itu usahakan yang tadi itu kan ketinggian air 40 ya, dikasih naik sedikit lah, dikasih naik atau mungkin 50 ya, jangan terlalu tinggi ya untuk yang pertama, karena kalau ikan lele terlalu tinggi itu cepat untuk mencapai ukuran yang lebih besar lah dari bibit itu agak lama, karena ya namanya anak bayi, ketika kita diberikan makan dan tempat makannya itu jauh di atas kan, rata-rata pakannya yang digunakan itu untuk usia lele masih kecil itu kan biasanya pakannya kan apung. Jadi kalau lele ada di bagian bawah, berenang ke atas kan terlalu jauh, dan itu pun penyebabnya lele juga besarnya tidak merata. Oke, saya lanjut ya. Untuk masalah ini saya ibaratkan lele sudah masuk ke kolam ya. Setelah 2 hari atau 1 hari dipuasakan, usahakan dalam pemberian pakan itu jangan terlalu banyak. Maksudnya jangan terlalu banyak di sini, meskipun ikan lele mempunyai mau makan terus, ikan lele ini sampai mati tetap akan makan, karena ikan lele itu mempunyai sifat dua. Yang pertama itu kanibal, yang kedua itu rakus. Nah, di sini kita harus mengantisipasi kontrol makannya dia, karena kalau kita terlalu banyak memberikan pakan, ikan lele itu akan mengalami kembung dan akhirnya mati. Nah, seperti itu. Kalau ikan lele pada usia bibit itu kalau mati bukan 1-2, bisa juga itu langsung semuanya, bisa juga itu setengahnya, seperempatnya, dan akhirnya kita gagal dalam memelihara ikan lele tersebut. Dan yang di sini yang kita antisipasi itu jangan biarkan saja ikan itu berenang dulu, biarkan setelah stresnya hilang baru kita kasih makan sedikit saja. Nah, mungkin di hari berikutnya bisa kita normalkan pakannya. Untuk takaran pertama kita coba dengan aqua gelas itu ya, kita kasih kalau oke, yang pertama itu setelah kita lempar pakan itu kan otomatis ikan akan makan semua kan ya, akan berlomba. Nah, itu kita teruskan dulu. Nah, nanti setelah ikan itu daya pakannya sudah mulai menurun, nah sudah itu mulai kita stop dan kita tandain, oh cuma sebatas ini daya makannya. Nah, itu kita tandain. Karena apa? Kalau lebih daripada itu ya jelas ikan lele itu saya pastikan akan mati. Karena ikan lele itu punya sifat kerakusan,
Tapi kalau makan terlalu kenyang dia akan mati. Ya, disitulah kunci dari kesuksesan ikan lele tersebut. Kesuksesan ikan lele itu kuncinya itu yang pertama, kita mempunyai lahan. Lahannya itu bagus, strategis, yang tidak jauh dari pembuangan limbah lele tersebut. Yang kedua, pemilihan bibit yang bagus. Terus yang kedua, bagi para pemula, usahakan pada saat pemilihan bibit itu kalian ada di tempat untuk menyaksikan sendiri kondisinya lele itu seperti apa. Terus yang ketiga itu usahakan cari bibit yang keempat ya kalau nggak salah ya. Yang keempat itu usahakan bibit lele itu cari yang sudah usia agak-agak besar sedikit, antara usia 9, 10, dan 11. Memang susah, tapi kalau kita pesan, jauh-jauh hari kita pesan, pasti pembibit itu bisa memelihara sampai ukuran tersebut, baru setelah itu kita pindahkan ke kolam kita. Oke, terus yang kelima, jangan terlalu banyak memberikan pakan ya. Jangan terlalu banyak memberikan pakan, karena pakan ini bisa mengebukkan lele, bisa membesarkan lele, dan yang paling jelek lagi bisa membunuh lele tersebut. Terus yang keenam, itu jangan lupa selalu mengontrol kualitas air. Mengontrol kualitas air di sini dilihat dari kekentalan air. Kalau air sudah mulai kental, air sudah mulai bau, kita kurangi aja, dan setelah itu kita tambahkan probiotik. Probiotik ini sendiri berfungsi untuk mengikat atau membunuh bakteri-bakteri jelek yang ada di dasar kolam, seperti bakteri yang memang ada di dasar kolam, bakteri jelek dan sisa pakan yang tidak diurai oleh si lele ini bisa dihabisi atau dihancurkan oleh probiotik itu, sehingga bisa dimakan kembali dengan si lele ini. Pada dasarnya kalau kolam bau itu penyebabnya adalah si sisa pakan ini sama kotoran lele ini yang tidak bisa terurai. Nanti itu ada sistemnya lagi. Kalau ini sistem yang saya gunakan itu sistem biasa. Nanti ke depannya saya share lagi sistem yang pernah saya coba, itu sistem red water juga pernah. Terus yang kedua sistem tebar padat juga pernah, bioflok ya. Banyak yang pernah saya coba, alhamdulillah di situ saya ambil ilmunya, itu saya pelajari, sebenarnya tidak ribet. Dan di channel Cito 72 ini kedepannya saya akan membagi tahapan-tahapan per sistem tersebut. Dan yang paling terakhir, kunci kesuksesan lele itu, kita biarpun kita sudah memahami ilmu lele atau memahami sifat lele, kita dilarang untuk rakus atau tamak dalam membudidayakan lele. Contoh saya bilang itu, kapasitas kolam kita itu diameter 2. Diameter 2 itu kalau kolam kita bikin bioflok, sistem bioflok kapasitasnya itu bisa 2000. Bisa tergantung kita berani mainnya berapa. Kalau saya biasanya main 2000. Kalau 5000 ya bisa juga, tapi rata-rata ikan tidak akan rata seperti itu. Ketika kita sortir, mungkin ada 3 tahapan ikan tersebut mempunyai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maksudnya seperti itu bisa. Yang ini yang lebih enjoy ini biasanya saya pakai ukuran 2 atau 2,5, 2000 sampai 2500 untuk probiotik dasar ya. Di sini inilah para pemula biasanya melihat di YouTube, melihat di sekedar dikasih tahu sama orang bahwasanya tebar padat ikan lele itu bisa berhidup di ukuran atau kolam yang sangat kecil, ikan lele bisa dikasih banyak, contohnya seperti itu. Memang bisa, tapi pada dasarnya itu kita tidak akan maksimal. Yang pertama, kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak punya teknik yang baik, ikan lele akan mati, bakteri di situ, penyakit akan banyak, dan yang ketiga terjadi kanibalisme, dan yang keempat, pada saat disortir ikan tidak tumbuh rata, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di channel Cito 72. Di sini bukan saya sok-sokan di sini saya hanya ingin membagi pengalaman saya kepada
para pemula yang mencintai ikan, yang ingin mengelola atau membudidayakan ikan lele sebagai basis terdepan dalam menghasilkan dana atau menghasilkan rupiah untuk sesama, maksudnya sesama di sini ya untuk keluarga, untuk sebagai dijadikan penghasilan lah, bahasa seperti itu. Mari kita sama-sama belajar, kita bagikan, kita share. Maksudnya di channel Cito ini kita akan membagikan setiap tahapan-tahapan ikan lele tersebut. Oke, yang intinya itu kalau kita menggunakan tabar pedat itu kita harus menggunakan tebar padat itu kita menggunakan aerator ya. Aerator itu harus banyak. Maksudnya itu harus banyak supaya ikan lele itu oksigen itu tidak baku berebut ya di dasar, di tengah, dan di atas. Oke, untuk aerator sendiri ini lupa saya tadi untuk menyampaikan. Untuk aerator ini bisa digunakan juga mulai pada saat tahapan pertama ya. Tahapan pertama itu kolam lele sudah dikasih garam, aerator hidup ya. Aerator hidupkan, nyalakan, setelah itu dibiarkan. Oke, saya tambahin di sini karena saya lupa. Di sini saya tidak membaca, di sini saya sampaikan apa yang di pengalaman saya dan di otak saya langsung sampaikan di sini. Jadi tidak ada teks di sini. Maklum kalau lupa ya. Oke, untuk aerator itu di tahap pertama setelah diberikan garam, air itu dihidupkan, aeratornya dihidupkan, gelembungnya dihidupkan sesuai ukuran ya, Terus yang kedua itu tahap kedua seperti itu juga, aerator diaktifkan juga. Terus aerator ini hidup mulai dari ikan masuk sampai ikan panen itu usahakan hidup. Dan untuk kapasitas aerator itu tergantung luas kolam dan kapasitas udara atau oksigen yang kalian akan hasilkan. Kalau semakin besar kolam kita, usahakan kita menggunakan kolam yang atau menggunakan aerator yang besar juga ya. Kalau bisa beli yang bulutnya itu ada 6, ada 7, sehingga kalau kolam kita banyak bisa terbagi-bagi seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di channel 72. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk para pemula pembudidaya ikan lele. Saya harapkan ke depan kita bisa sharing-sharing di lewat channel Cito ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and komen ya. Untuk kedepannya kita bisa terus berkomunikasi tentang budidaya ikan lele tersebut. Oke, pantau terus di channel Cito 72. Di kesempatan berikut saya akan terus membagi-bagi tentang lele dan tentunya tentang game, karena di channel Cito 72 ini cuma ada 2, game dan lele. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam pembudidaya ikan lele. Semoga sukses selalu.